warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah sekarang saya menjadi bagian di Islam itu indah. Alhamdulillah. Dan ini ibu-ibu nih dari mana Bu? Dari Bandung. Semua sama Bu dari Bandung? Sama dari Bandung. Masya Allah ini seragam semua ya Bu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin. Masya Allah. Mantap. Nah ada saya, ada Ustaz Syah. Masya Sehat Allah. Selin. Alhamdulillah. Semangat dong, Masya Habib. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ngomong-ngomong ya Ustadz ya, Ngomong apa? kan kita kan udah sering nanya-nanya dari sebelum aku memilih hijrah. Udah sering nanya-nanya Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Iya, ya kan? akhirnya masuk ke sini. Masya Allah. Nah kalau begitu berarti Selin ada permasalahan apa hari ini? Ada permasalahan apa? Iya, tema kita hari ini. Nah, kalau ngomong-ngomongin masalah permasalahan, biasanya nih kan karena ibu-ibu semua yang ada di sini, biasanya pasti ada masalah yang menyangkut sehari-hari. Iya. Apalagi sih kalau bukan di rumah tangga. Oh seputaran permasalahan rumah tangga. Betul, Tepuk tangan Ustaz. dulu dong semua jamaah. Masya Allah. Wah karena seputar rumah tangga itu nggak ada habis-habisnya ya Selin. Benar, iya. Tidak ada orang yang berpengalaman dalam rumah tangga. Masya Allah. Semua tetap belajar. Karena setiap istri atau suami dalam rumah tangga pastinya ingin saling mengisi dan saling Setara, mencintai. betul. Tuh, dua, tiga. Masya Allah iya ya. Bagaimana sih cara saling mencintai? Kan pertama kan ada juga ya di dalam Islam yang saya tahu kita harus saling mencari pasangan yang setara. Pasangan setara tuh seperti apa sih ya? Mungkin di pikiran saya yang sedikit ilmu kadang-kadang apa setara mungkin karena ekonomi atau mungkin karena tingginya, fisiknya atau seperti apa itu Ustaz? Tolong jangan membahas ukuran ya. Masya Allah. Karena saya agak mengil-mengil gitu. Masya Allah. Nah kalau begitu kita bahas tentang apa temanya? Tema hari ini Sama-sama ya. kita usahakan jadi suami istri yang cintanya setara. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Senang banget ya hari ini saya dibantu langsung sama Ustadz loh. Ya benar banget ya. Dan langsung aja sih ya kita ada Viti ini dia Viti yang akan kita saksikan bersama-sama. Bagaimana sih cinta setara? Sulit ya bagaimana sih ya kadang-kadang kita tuh pengen bisa saling membantu dalam urusan rumah tangga. Kadang-kadang kan ada rasa ego ya Ustadz ya. Iya. Ini Sini. harus gini kan. Gitu. Betul, iya kadang-kadang kan ya kalau misalnya saya dari sisi perempuan kan kadang-kadang ibu-ibu ya. Kadang-kadang kan suami kita kan ngerasa udah capek di luar pengen punya me time. Kita juga ngerasa capek di rumah pengen punya me time. Nah itu gimana itu Ustaz? Mau tahu? Kita bahas ya. Silahkan Ustaz. Izin Habib dan Ustazah. Masya Allah tabarakallah selamat datang buat Selin. Tepuk tangan dulu buat Selin. Masya Allah. Nah buat kita semua. Kadangkala ada kesalahpahaman. Bukan tugas istri masak. Mana tepuk tangannya? Bukan tugas istri nyuci. Bukan tugas istri berbenah. Tugas istri cuma satu. Taat kepada suami. Jadi kalau disuruh masak ya masak. Suruh nyuci ya nyuci. Suruh berbenah ya berbenah. Nah buat kita gimana nih pembagian tugasnya? Maka di sini perlu komunikasi. Komunikasi ini mohon maaf karena kita tidak boleh menyamaratakan. Karena ada juga wanita yang notabene-nya adalah wanita karir. Betul tidak? Tapi intinya sebagai seorang istri harus taat kepada suami. Dan sebagai suami harus sabar terhadap istri. Sabar dalam mencari nafkah. Bukan aja mencari nafkah ya. Memberi nafkah. Karena banyak suami pintar cari nafkah tapi pelit memberi nafkah. Tuh. Apalagi yang kedua, bagaimana sosok suami menjaga, melindungi istri. Itu perlu, jangan sampai istri terpaksa atau tertekan atau tersiksa dalam rumah tangga. Padahal waktu dia masih gadis, masih sendiri justru lebih bahagia.
dibanding sudah artinya berumah tangga. Harusnya setelah berumah tangga dia makin bahagia. Jadi pekerjaan dikerjakan di rumah menjadi sesuatu yang dinikmati. Satu lagi nih, seorang suami bersabar untuk mendidik istri. Mohon maaf tanpa menggurui, gimana supaya pembagian tugas di rumah itu bagus? Maka dibutuhkan ada kiat-kiatnya. Bagaimana saling terlibat. Nabi menjahit bajunya sendiri. Nabi ibaratnya membantu pekerjaan istri di rumah. Bukan suatu keinahan kalau ada suami yang membantu pekerjaan istri. Justru jadi kemuliaan. Kalau suami ikut nyuci pasti bikin laundry. Kalau suami masak pasti bikin rumah makan. Betul tidak? Itulah hebatnya pekerjaan suami itu dalam artian bagaimana seorang suami membahagiakan istri. Ayo kerjasama yang baik. Bahkan ketika ada kerjasama yang baik dalam pekerjaan rumah tangga itu bisa menghadirkan keteladanan. Bentuk bagaimana membina keharmonisan dalam rumah tangga. Apa itu harmonis? Saling mengisi. Berbeda tapi saling mengisi. Makanya tadi Selin berkata, bagus sekali kata-kata Selin. Bahwa rumah tangga itu kan ada masalahnya ya. Selinnya banyak. Yang tidak akan ada habis-habisnya. Pasti ada masalahnya. Makanya disebut rumah tangga. Rumah tangga. Rumah tangga itu rumah yang bertangga. Artinya ada masalahnya. Masya Allah Ustaz. Jadi rumah tangga. Wah Masya Allah. Karena rumah tangga itu tidak ada habis-habisnya. Pasti ada masalahnya. Iya terus. Ya, nanti akan ada masalahnya. Nggak punya anak, dicariin kapan punya anak. Sudah punya anak, kapan punya adik lagi. Iya kan benar gitu. juga. Kalau ya ada aja ya ada kayaknya. aja. Abis itu nanti masuk sekolah. Abis itu masuk TK, SD. Wah lanjut ya. Masya Allah banget Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Tepuk tangannya dulu dong untuk Ustaz. Insya Allah dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah jamaah sebelum kita lanjut akan ada tayangan yang juga penting banget nih. Tentang bagaimana meminta maaf. Ibu-ibu kadang-kadang susah gak minta maaf ke suami? Nah sama seperti tayangan yang satu ini. Mari kita lihat bersama. Jadi memang ya kalau sebagai perempuan langka minta maaf. Habib izin bertanya Bib. Jadi gimana nih Bib nih di dalam Islam ya. Kalau suami istri itu ibarat kan katanya pakaian satu sama lain ya Ustadz. Ya Habib izin maaf. Jadi kan pakaian satu sama lain. Tapi gimana sih kalau kadang-kadang tuh kita suka gengsi gitu. Mau minta maaf gak mau duluan ya kan. Kalau salah pengennya ya di ngertiin aja. Itu bagaimana ya hukumnya kalau di dalam Islam? Ya khair Selin. Izin Bib. Afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hunna libasul lakum. Betul gak? Nah, ini kalimat menarik. Bahwasanya apa? Kita ini pakaian. Istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Oleh karena itu, ketika seorang istri, dia memiliki cinta dan kasih sayang, maka akan terjalin cinta dan kasih sayang. Cinta itu senang berlama-lama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia udah gak demen lama-lama dengan orang yang dia cintain, berarti dia gak cinta. Jadi kalau suami istri senang lama-lama, senang pergi bareng berdua, senang jalan-jalan, senang ngobrol di rumah, berarti di dalamnya ada yang namanya cinta. Dan cinta ini gak boleh gengsi, gak boleh ada gengsi. Melepaskan gengsinya dan mengambil daripada hikmah kehidupan rumah tangganya. Ketika pasangan sudah bisa mengambil hikmahnya, maka akan terjadi kebahagiaan, cinta dan ketenangan di dalamnya. Oleh karena itu, suami istri harus memiliki sebuah iktiqad, niat yang kuat untuk membahagiakan satu sama lainnya. Tahadu tahabu. Kasih hadiah akan cintanya jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau suami mau mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, kasihlah hadiah terhadap istrinya. Jadi jangan tunggu momen
momennya ulang tahun lah, momennya apalah, atau anniversary lah, jangan. Tapi kapanpun ada rezeki, bisa setiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kasih hadiah. Kasih hadiah nggak usah banyak-banyak atau nggak usah yang mahal-mahal, semampunya. Semampunya, keluarkan hadiahnya. Kalau mampunya 1 juta, 1 juta, mampunya 100 ribu, 100 ribu, mampunya 10 juta, 10 juta, mampunya lebih dari itu silakan. Yang terpenting adalah apa? Yang terpenting adalah niat yang kuat untuk mendatangkan kebahagiaan. Kalau kalian sebagai seorang suami memberikan rizki yang terbaik terhadap istrinya, maka berlimpahlah rizki tersebut dan menjadi apa? Kebahagiaan dan ketenangan di dalamnya. Cinta tidak ada gengsi, rumah tangga tidak ada gengsi. Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang tidak ada gengsi. Ketika kalian bisa melepaskan gengsi kalian, maka selamatlah rumah tangga kalian. Tapi ketika kalian gengsi, kalian emosional, kalian menjadikan diri yang sombong atau merasa diri yang paling benar, yang paling hebat, yang paling pintar, atau bahkan ingin menguasai rumah tangga kalian, maka tunggu kehancuran di dalamnya. Oleh karena itu, tenangkan diri dan jiwa kita untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah, Bib. Jadi ini pelajaran baru juga ya buat saya dan juga mungkin buat para jamaah yang ada di rumah. Jadi banyak banget pelajaran yang dapat kita hadirkan di hari ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema kita. Kita usahakan jadi suami istri yang cintanya setara. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah.